Kan ngeri. Ya Allah. Siapa melihat penguasa lalim, dia melanggar perintah Allah, memperlakukan hamba Allah dengan maksiat dan zolim, lalim, berbuat lalim kepada rakyat, tapi dia tidak berbuat apa-apa, tidak merubahnya dengan perkataan atau dengan perbuatan perkataan, dia diam 1000 bahasa, membiarkan kezaliman itu terjadi, maka pasti Allah akan menyamakan kedudukan ulama itu atau siapapun yang melihat penguasa yang zalim itu dengan penguasa yang zalim. Jadi di akhirat nanti akan di satu komplekan itu nanti. Nauzubillah. Subhanallah. Allah Rabbi ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang mulia ini, hari Jumat, di pagi-pagi yang sejuk. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa menyapa Anda semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dari apa yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir pada kesempatan ini kedatangan tamu agung. Agung badannya aja kayaknya. Kiai AST, Masya Allah. Kiai Ahmad Saharin Thorik yang sudah tidak asing lagi. Beliau banyak kita saksikan kiprah beliau dalam dunia dakwah ini, dari podcast beliau, ceramah-ceramah beliau, tulisan-tulisan beliau, dan banyak lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, Masya Allah. Izinkan dulu ucapkan terima kasih kepada Antum. Ini betul-betul impian sebenarnya harus terlaksana setahun atau 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah bisa Antum sambut. Ya, luar biasa. Semoga Allah istiqomahkan Antum dalam dakwah. Amin ya Rabb. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam berjuang. Amin ya Rabb. Dengan cara kita, dengan insya Allah cara-cara yang dibenarkan tentunya oleh syariat. Insya Allah. Ngobrol apa nih, Kiai? Sekitar anak itu sebenarnya kesini nggak diajak ngobrol, ketemu Antum pun sudah senang. Alhamdulillah. Ar-ruh junudun mujannadah fama ta'arufa minha ikhtilafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Ketika Antum berkunjung ke pesantren kami di Bontang waktu itu nggak nyangka sama sekali, Masya Allah. Dan bisa ke sini Antum terima nikmat kedua. Alhamdulillah. Mungkin kita ini aja Yai, nyorotin fenomena yang sekarang terjadi, karena memang kondisi umat ini kan di segala lini keadaan sedang carut marut, ya. Betul. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW mengkaitkan keimanan kita itu dengan kepedulian dengan umat, dengan sesama gitu. Betul. Man asbaha wa lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Fasadaqa Rasulullah SAW. Jadi di tataran luar negeri kita lihat bagaimana kondisi Palestina yang kondisinya juga tidak makin membaik. Kemudian di Sudan yang juga masih menjadi problem bagi umat. Tidak usah jauh-jauh di negeri kita. Kita itu kayak seperti bertubi-tubi gitu ya, dihantam berbagai macam musibah, ya, bencana alam, kemudian juga bencana sosial, bencana kemasyarakatan, dan ini kan kemudian menimbulkan banyak orang pintar yang menganalisa gitu kan. Ini musibah ini apa sih sebab-sebabnya? Sehingga ada yang mengkaitkan ini sebatas fenomena alam, iklim gitu kan, posisi daerah yang, nah itu kan seharusnya sebagai orang beriman kita sama tahu ya kan, bahwa sebab musabab yang nampak itu tidak selalu menjadi sebab utama. Apalagi jelas dalam Al-Quran, kita sebagai hamba yang beriman, Allah Ta'ala mengatakan fasadu doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kan gitu kan. Nampaknya kerusakan di lautan, di daratan, di permukaan ini semuanya adalah sebab tangan-tangan manusia, dan tentu maksud daripada tangan di sini adalah perbuatan dosa pelanggaran manusia. Tuh. Mungkin Kiai bisa sambil kita ngobrol-ngobrol aja ya kan.
Mohon sambil diberikan penjelasannya. Apa ya terkait dengan musibah ini? Ada musibah dulu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekalahan di perang Uhud. Kan saat itu ketika kalah, para sahabat itu bertanya-tanya, anna haza, sampai Allah mengatakan, awalamma sobatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna haza. Dari mana ini? Kenapa ini terjadi? Maka Allah saat itu mengatakan kul huwa min indi anfusikum. Katakan Muhammad bahwa musibah itu berasal dari diri kalian. Jadi kalau sahabat dan Rasulullah aja ya digituin sama Allah. Digituin, apalagi kita yang kualitas kita jauh dari keimanan para sahabat. Jadi diksi kembali penyebabnya adalah diri kita, tangan kita itu lebih kuat lagi, lebih melekat lagi. Betul. Terus kita seperti hari ini fenomenanya gini ya, kayak cuci tangan. Ya kan? Kita ditegur, bahkan kita dihukum, ngakunya diuji. Lanjut ya, silakan. Menarik ini. Ya, Umar bin Khattab ketika terjadi Amr Ramadah di Madinah kan, beliau tampil di hadapan umat sebagai khalifah. Saat itu mengatakan, aku tidak tahu ini musibah ini karena aku min dunikum atau karena kalian min duni atau karena kita bareng-bareng. Coba luar biasa. Umar bin Khattab. Bisa jadi musibah yang terjadi, kelaparan ini yang terjadi karena aku, bukan karena kalian, atau karena kalian, bukan karena aku, atau karena kita bareng-bareng. Karena itu halummu falnad'ullaha ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini satu seorang pemimpin itu seperti itu. Umar itu kan garang, keras, tapi peka ya. Betul. Nah gitu. Nah, sedangkan kita itu kayak apa istilahnya, bebal, ditegur, dihukum, kemudian ngakunya sedang diuji. Lah sekolah aja enggak, ujian aja enggak. Ini sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab kayaknya diksinya kan lebih tepat kalau ini kita diuji, mau naik keimanan, tapi malah justru kalimat yang digunakan adalah seperti itu kan. Dan berarti bisa kita simpulkan ya bahwa segala sebab musabab yang terjadi itu adalah karena dosa. Sehingga kalau kita bicara dosa, kita sudah langsung direct mengetahui ya dosa itu kaitannya dengan taubat. Ya, kaitannya dengan taubatan nasuha. Nah, sehingga kalau kita melihat fenomena musibah yang terjadi di Sumatera sekarang ini ya, dan yang terjadi sebelum-sebelumnya di berbagai daerah, yaitu ya karena sebab dosa-dosa umat manusia. Cuma mungkin dosanya jangan disederhanakan. Jadi orang kadang berpikir dosa itu tidak sholat, ya itu jelas dosa. Dosa itu misalnya adanya minum-minuman keras, adanya misalnya berzinahan, perjudian, itu jelas dosa. Tapi termasuk dosa adalah merusak amanah yang sudah Allah titipkan. Betul kan ya? Betul. Jadi ketika alam menghukum kita dengan banjir, berarti di situ ada pelanggaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Betul. Apalagi menarik kan ya kan, amanah untuk mengurus bumi sebagai khalifah itu menjadi satu tema besar yang kemudian bahkan malaikat ikut terlibat, gitu kan? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu kan malaikat dalam ayat jelas seperti dalam tanda kutip protes. Walaupun ulama menjelaskan kata protes itu kan, pemirsa sekalian, bukan malaikat itu mendebat, membantah ya. Tapi untuk mencari hikmahnya. Dan kecerdasan malaikat kan menggunakan diksi apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi itu man yufsidu fil ard wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Imam At-Tabari itu memberikan penjelasan yang sangat unik. Lewat penjelasan beliau, yang pertama beliau mengatakan ini menjadi dalil bahwa wajib ditegakkannya kepemimpinan umat untuk menjalankan syariat di muka bumi. Artinya ya kalau kita alergi dengan istilah khalifah ya pemimpin tunggal atau RT satu-satunya. Pak RT satu-satunya. Kan gitu ya kan. Terus yang kedua, malaikat mengapa menyebut manusia hanya dengan dua dosa? Dosa kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Padahal dosa manusia kan banyak ya kan. Dosa termasuk perjudian, miras, kesyirikan. Tapi kenapa dua ini yang disebut?
ternyata karena dua dosa ini adalah yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang biasanya dilakukan oleh banyak orang bersama-sama, yaitu berbuat kerusakan dan saling berperang. Yang itu hanya bisa dicegah dengan adanya sultan, kekuatan, adanya keteraturan, kepemimpinan dan sebagainya, kan gitu ya. Gitu. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa hukuman-hukuman yang sekarang terjadi, musibah-musibah yang sekarang kita alami, itu adalah karena kita mengabaikan amanah mengelola bumi ini dengan baik. Betul. Mohon Yai. Kalau bahasa Al-Fakir itu, kita ini ada musibah pokok, ada musibah turunan. Sedangkan kita kadang fokusnya ke turunannya atau itu. musibah yang seperti gunung es yang kita lihat di permukaan saja. Betul. Sehingga kita fokus di situ kayaknya. Betul. Ya. Jadi wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'di dzunubihim. Masya Allah. Ini kan menarik ini. Jika mereka berpaling, tidak mau diajak kepada hukum Allah. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk hukumi di antara manusia dengan hukum Allah. Jangan ikuti keinginan orang-orang kafir. Hati-hati, jangan sampai mereka memalingkanmu dari apa yang diturunkan oleh Allah, dari sebagian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mereka berpaling, ketahuilah Allah ingin menimbakan musibah kepada mereka biba di dzunubihim, akibat sebagian dosa-dosa. Jadi jelas, kalau tadi Kiai mengatakan musibah itu karena dosa adalah ini. Nah, di sini kita melihat musibah itu karena ada musibah yang pertama apa? Berpaling dari hukum Allah itu sendiri sudah merupakan musibah. Jadi kalau hari ini kita melihat di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan di berbagai tempat hari ini ada musibah-musibah bencana alam yang terjadi. Ini sebenarnya bukan sekedar bencana alam, bukan sekedar fenomena alam, tapi ini adalah musibah yang terjadi karena musibah sebelumnya. Apa? Tidak mengelola alam ini sesuai dengan pencipta alam. Tidak mengelola alam ini sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan syariat. Jadi fikih lingkungannya tidak dipakai. Fikih tentang hutan, fikih tentang harta kekayaan. Ini kan berdasarkan penemuan ahli lingkungan hidup walhi bahwa kenapa terjadi banjir? Kenapa di Aceh Tamiang sampai 7 meter itu air itu, sampai ada pondok pesantren itu 7 meter lantai 2-nya sampai terendam begitu. Kenapa ini? Karena ini ada terjadi penebangan hutan. Penebangan hutan. Kenapa terjadi penebangan hutan? Karena mau ada proyek membuat hutan sawit, dan ada juga proyek penambangan begitulah. Nah, padahal di dalam Islam yang namanya hutan, yang namanya barang tambang itu adalah milkiyah ammah, harta milik umum. Yang tidak boleh dikelola oleh segelintir orang untuk kepentingan. Ini harus dikelola oleh negara. Harus ada pemimpin yang mengelola ini. Harus ada khalifah yang mengelola ini, dikelola oleh negara. Ketika dilepas kepada swasta, yang terjadi seperti ini. Begitu. Dan juga Kiai, kalau kita perhatikan, ini akar masalahnya juga ada sebagian kita nggak usah bicara orang di luar Islam, kaum muslimin itu yang kadang menganggap kalau Islam itu hanya mengatur urusan ritual. Mereka tidak mengira atau tidak menganggap atau tidak tahu bahwa dalam Islam itu detail pengaturannya sampai bicara tentang alam kan. Makanya dahulu umat Islam saat mereka mengelola bumi, mengurus bumi ini, yang terjadi adalah kebaikan bukan hanya untuk kaum muslimin kan. Bahkan kebaikan itu dirasakan oleh orang-orang di luar Islam, bahkan dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Nah, mungkin ini juga menjadi semacam pen-trigger bagi kaum muslimin semuanya. Jangan menyempitkan Islam itu hanya sebagai aturan yang mengatur ibadah ritual. Sholat, puasa aja itu jelas lah, kita nggak perlu perdebatkan itu. Tapi coba ketidaktahuan kita itu
dicari jawabannya bahwa Islam itu ketika dulu ngurus bumi pasti ada ilmunya. Betul. Makanya kan unik ya di beberapa kitab-kitab yang kita baca tentang sejarah umat Islam dahulu itu mereka ulama kita bukan cuma bicara tentang rukun sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana zakat, tapi mereka bahkan membicarakan tentang bagaimana mengelola kota kan. Sampai ada kalimat yang unik, hendaknya daerah banjir itu ditanamin tanaman yang menyerap menyerap air, makanya dikasih sampel di situ kurma. Kemudian daerah kering itu seperti ini rekomendasinya. Nah, itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang kita butuhkan, sehingga jangan sampai kemudian kita beranggapan udahlah untuk orang Islam, kiai, ustadz itu ngurusi aja jemaah umroh, ngurusi aja majelis taklim, pesantren aja. Adapun ini biar kami, karena kami yang tahu. Terbukti begitu mereka ngurus, bukan kebaikan malah kerusakan. Kan gitu ya kan? Nah, kita itu punya ilmunya. Jangan ngomong politik. Ya, jangan ngomongin politik, apalagi kalau sudah politik ya. Kan? Apalagi sudah bicara tentang syariat. Ya. Padahal agama itu politik. Agama itu politik, bukan cuma muslim. Betul. Semua agama pada dasarnya mau mengakui atau tidak diakui kan gitu. Agama itu kan intinya pengaturan. Betul. Ngatur hidup kita, ngatur perilaku kita. Baik terkait urusan individual, urusan keluarga, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, ngatur. Politik itu kan untuk apa? Untuk ngatur. Politik itu sasaya susu siasatan, ro'a yar'a riayatan, riayah, pengelolaan, pengaturan. Agama itu kan datang untuk ngatur. Agama itu adalah sebuah nizam, sistem. Ini mungkin yang tadi kata Kiai, bahwa Islam itu bukan hanya ritual. Bahwa beribadah itu bukan hanya ritual. Bahkan saya ingat percakapan Kiai beberapa waktu yang lalu bahwa ritual itu sendiri pun tidak akan bisa dijalankan dengan baik kalau sisi-sisi ibadah yang seperti politik, ekonomi tidak tertata dengan baik kan nggak ya? Betul. Baik secara individu, kita nggak mungkin bisa khusyuk sholat kalau kemudian ekonomi kita berantakan. Betul. Apalagi masyarakat, Betul. apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Kan gitu ya? Iya. Masya Allah. Lanjut Kiai. Ya. Sampai mana nih? Jadi kalau Al-Fakir ingin mengingatkan kepada semuanya terkait dengan musibah ini, bahwa musibah itu bukan hanya banjir loh, bukan hanya gempa. Betul kita bersedih dan kita berdoa kepada Allah, kita berupaya membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi jalan keluar. Pemerintah terutama semoga segera diberikan kesadaran untuk tobat, untuk ngajak penduduk di negeri ini untuk tobat. Dan tobatnya itu bukan sekedar istighfar. Ya. Dan berarti bukan lagi bicara tobat personal, tapi sudah tobat nasional ya. Tobat nasional. Ya, tobat nasional itu dengan cara apa? Ganti yang salah selama ini dengan yang tidak salah dengan yang benar. Benar. Ya. Sehingga ingat perkataan daripada Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali saat beliau mendiagnosa bagaimana kondisi umat yang carut marut ya, sehingga tentara salib bisa masuk ke wilayah Yerusalem. Itu kan beliau mengucapkan kalimat yang sangat terkenal gitu. Fasadir ro'aya bifasadil muluk. Ya, rusaknya para masyarakat ini, rakyat ini karena rusaknya dari para penguasa. Wa fasadil muluk bifasadi ulama. Rusaknya umarok karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bifasadi hubud dunya wal jah kan gitu kan. Nah, sehingga unik ya ketika saya baca salah satu karya Dr. Majid Irsan Kailani itu, Imam Al-Ghazali itu ketika menyebut masalah yang saat itu terjadi di ekonomi, di lingkungan, di masyarakat, termasuk di politik, beliau meletakkan di poin pertama adalah kerusakan ulama. Jadi ketika kerusakan ulama itu terjadi, mereka ini yang menyebabkan kerusakan hitam-hitam yang ada di bawahnya itu tadi. Ya itu tadi karena ketika ulama sudah orientasinya ke tambang, salah kalian nanti diedit. Orientasinya sudah orientasinya sudah harta, otomatis hubungan dengan umarok sudah nggak sehat. Nggak sehat. Dalam Islam tentu kita tahu ya kan bahwa ulama tidak boleh melepaskan umarok, artinya tidak boleh ada keterpisahan. Ya. Ketika kita melihat bahwa umarok dan ulama ini tidak sehat hubungannya, bukan berarti keduanya tidak boleh berhubungan, tapi hubungan ini yang harus diperbaiki. Betul. Bagaimana kembali di masa teladan orang-orang soleh terdahulu, ya ulama ketika dia berkoneksi dengan umarok dalam rangka memberikan nasihat,
memberikan arahan, karena memang ulama sadar dia tidak punya tangan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah itu tadi kan. Dan umara sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka ini meskipun punya power, mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Potensi kesalahannya itu besar, sehingga wajib ada pengingat. Nah, yang dikembalikan oleh Imam Al-Ghazali kan sebenarnya di sini, ya, sehingga kemudian lahirlah generasi pembuka Al-Aqsa gitu ya. Nah, hari ini kita bukan berarti mengatakan umara itu ulama jangan dekat-dekat kepada kepada umara atau sebaliknya. Ya silakan, kita wajib menyampaikan harus nasihat. dekat untuk menasehati. Betul, ya, Dekat untuk amar ma'ruf. Nah, masalahnya kadang kita juga gitu. Kalau kiai ulama dekat sama umara dituduh macam-macam ya. Nanti kalau menjauh dikatakan tidak ikut terlibat gitu ya. Enaknya gimana kira-kira kiai? Jadi Allah menyebutkan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Allah menjadikan sebagian dari kalian itu ujian bagi yang lain. Kiai, ulama itu ujian bagi penguasa. Penguasa itu ujian bagi kiai. Betul. Jadi harusnya ulama itu ketika melihat penguasa seperti itu, ya mau datang nasihatilah. Bahkan menasihati penguasa, meski harus berisiko sampai nyawanya habis sampai kehilangan nyawa, itu adalah bagian jihad yang paling perjuangan. utama. Sayyidus syuhada Hamzah wa rajulun qauma ila imamin jairin panasohahu wa qatalahu. Jadi pemimpin orang yang mati syahid itu adalah Sayyidina Hamzah, dan seorang yang berdiri di hadapan penguasa yang lalim, bukan menghujat, bukan memaki-maki, panasohahu, ngasih nasihat, menasehati. Menasihat itu apa? Nasihat itu kan iradatul khair ilal ghair. Menghendaki kebaikan kepada yang lain, bermaksud menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Begitu. Dan risikonya bahkan betul. Kalau harus sampai resiko nyawa sekalipun itu sayyidus syuhada gitu. Karena itu sebaik-baiknya ulama adalah ulama yang tidak mendatangi penguasa untuk mengemis, tapi mendatangi penguasa untuk menasehati. Dan seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau dinasehati. Gitu. Seburuk-buruknya ulama adalah ulama yang mendatangi umara, dan sejelek-jeleknya penguasa atau sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang mau mendatangi ulama, yang mau menasehati ulama. Al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun al-muluk. Gitu. Jadi ini mungkin posisi ini yang ini supaya pendengar pemirsa memberikan bold nih. Sebaik-baiknya ulama adalah yang mendatangi umara untuk memberikan nasihat. Betul. Meskipun yang ideal adalah umara yang harus datang. Betul. Tapi ketika nggak mau, bukan berarti kita biarkan, kita datangi, tapi dalam rangka nasahahu tadi ya. Betul. Ini Khalifah Harun Ar-Rasyid ini kan kurang apa beliau? Ya, Insya Allah. Beliau ngundang Imam Malik. Imam Malik gak mau. Gak mau. Imam Malik diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu. Kata Imam Malik, sampaikan kepada Khalifah, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Kemudian disampaikanlah kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata Khalifah, sampaikan kepada Imam Malik, saya takut kalau Imam Malik tidak mau datang bertemu dengan kami, nanti akan viral di tengah-tengah umat bahwa Imam Malik tidak menghargai, tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada umara, tidak taat kepada khalifah. Apa kata Imam Malik? Justru saya takut kalau saya datang ke istana, nanti akan tersiar kabar bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak menghargai ulama. Masya Allah. Masya Allah. Jadi begitulah izahnya seorang ulama. Ya. Berarti simpul yang bisa kita buat ya dari apa yang sudah dipaparkan tadi, perlunya kembali dihidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Dan dipertegas posisi itu. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kebencian. Ya jelas kan, cinta, sayang. Cinta. Bahkan kalau kita lihat ya, semakin seseorang itu cinta kepada pihak tertentu, maka model amar ma'ruf nahi munkarnya terasa lebih pahit. Saya punya anak ketika mau berangkat ke luar negeri untuk kuliah. Itu saya dari sana, saya tahu tempatnya. Mesir itu baik, lebih aman, lebih ini, harga-harga juga lebih murah. Tapi ketika saya menyampaikan pengingat,
itu nggak bicara kamu nanti di sana enak loh ya, enggak. Kita ingatkan hati-hati jangan jalan malam, jangan begini. Nah, ini yang harus kita cerna ketika ulama ini yang merupakan garda utama terdepan dalam amar ma'ruf nahi munkar mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak zalim, agar tidak lalai. Ini jangan dianggap sebagai bagian daripada kebencian, tapi justru rasa sayang gitu. Kalau tuh ada pahit-pahitnya ya dimaklumin lah. Kadang setiap orang itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Iya. Antara Solo di Jawa dengan Sulawesi yang ada di Sulawesi, walaupun kalimatnya yang sama, kadang intonasinya berbeda gitu. Jadi kita ini merindukan suasana apa ya? Ulama ada pada posisinya, on the track. Umaro ada pada posisinya. Kalau semua ada pada posisinya, insya Allah, beres, gitu lah. Cuma masalahnya ini kan tidak akan terjadi kecuali di dalam sistem yang benar, yang menempatkan ulama pada tempatnya, yang menempatkan umaro pada tempatnya, bahwa ulama dapat amanah, amanahnya itu amanah kalimah, gitu. Amanahnya itu adalah amanah menjelaskan yang hak apa adanya. Umaro tugasnya adalah menangkap yang hak itu, menerapkan hak itu. Memang nggak bisa umat ini beres hanya dengan ulama, nggak bisa juga hanya dengan umaro. Harus dua-duanya. Harus ada duanya. Kita sangat merindukan sistem yang memadukan kekuatan ulama dengan umaro sebagaimana dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau pertama diangkat, ada satu kisah yang menyatakan bahwa beliau menghadapi masalah. Ketika menghadapi masalah itu beliau mengundang 40 ulama. 40 ulama. Padahal beliau sendirinya pun kan ulama besar. Betul. Masya Allah, masih minta nasihat dari ahli ilmu yang lain. Beliau sampai mengatakan, jadi diundang itu bukan untuk memberikan dukungan, dukung aku, bukan untuk menjadi stempel. Wahai para Yai nyinggung yang terjadi hari ini. Ulama diundang. Jadi beliau itu menyampaikan, wahai para tuan guru, kami punya masalah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Kami tidak akan memutuskan ini sebelum kami mendengar pendapat Anda. Kita sangat merindukan ada umaro yang seperti itu. Umaro yang betul-betul mendengar ulama. Dan ulama yang betul-betul mau menyampaikan nasihat kepada umaro. Yang hak dikatakan hak, yang batil katakan batil. Ulama yang berani mengatakan, wahai pemimpin Anda zalim. Karena Anda menyimpang dari hukum Allah. Wahai pemimpin Anda fasik. Karena Anda menyimpang dari hukum. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kepemimpinanmu itu menyebabkan engkau dimurkai oleh Allah. Iya. Bahkan kalau kita bicara kaitannya dengan musibah yang terjadi di Sumatera, di Pulau Sumatera hari ini, itu bisa jadi nanti tanggung jawab terbesar bukan kepada pelaku yang ada di lapangan loh. Tapi pihak-pihak yang memberikan tanda tangan, pembiaran, atau bahkan jangan-jangan memberikan perlindungan kepada para perusahaan alam. Sehingga para umaro-umaro ini kita ingatkan, takutlah kalian, kami ini sayang kepada kalian, kasihan dengan jabatan yang hanya beberapa waktu menyebabkan Anda terjungkal ke dasar api neraka hanya gara-gara Anda membiarkan kan gitu. Dan nanti rentetannya ke ulama. Ulama ini kalau kita tidak bersuara, apalagi kemudian malah asik turut menikmati perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan oleh syariat itu, ya Anda akan dituntut atas semua kerusakan. Dan kerusakan kita saksikan kan bukan cuma tentang alam yang rusak, tentang anak-anak yang tiba-tiba kehilangan mimpi karena seketika mereka menjadi yatim. Mereka itu akan nuntut anak-anak kaum muslimin, atau orang-orang yang ya Allah, kita perhatikan kan, yang bekerja siang malam, mereka kumpulkan rupiah demi rupiah, beli rumah, beli rusak. Ini semuanya tanggung jawab yang tidak bisa lagi kita bisa udah sabar. Ini waktunya kita sudah berbenah. Makanya Al-Fakir bukan merasa Al-Fakir itu lebih baik, tapi ini kita wajib mengingatkan. Nah di situ juga Kiai, kita itu kan kadang masyarakat suka salah paham. Ketika kita mengingatkan, diksinya langsung dibalikkan. Emang ente lebih baik. Kan jelas kalimat-kalimat orang-orang soleh terdahulu, kalau diharuskan yang memberikan nasihat itu adalah orang yang sudah baik, maka tidak akan ada pemberi nasihat. Karena kenabian sudah tutup buku kan gitu ya. Nah ini menarik ya, di masyarakat kita itu juga banyak sekali yang kesalahpahaman yang patut diluruskan, sehingga itu tadi amar ma'ruf nahi munkar, hubungan-hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya gini,
dianggap kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh dilakukan misalnya kepada penguasa secara terang-terangan, ya kan gitu kan, harus dengan empat mata. Kalau dua mata main mata berarti ya, empat mata. Habis itu sembunyi-sembunyi, sehingga kemudian dalil yang sebenarnya itu maksudnya nggak begitu diperkosa, dipaksa untuk menjadi alat membungkam ulama untuk menasihati umara kan. Betul. Fakta itu ya kan. Iya. Dan itu masalahnya kadang dikeluarkan oleh kalangan tertentu di kajian-kajian ilmiah dengan membawa hadis. Hadisnya sih sahih, Iya. tetapi pemahaman atas hadis itu kan tidak selalu sahih. Terbukti apa? Kita lihat sepanjang sejarah kaum muslimin, para penguasa-penguasa, padahal mereka ini secara kesolehan masih tidak kehilangan kesolehan dan keadilan. Ulama berdiri dengan tegak dan kemudian mengkritik mereka di depan umum. Betul. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Is Abdus Salam. Ini kurang apa beliau? Sultanul Ulama. Yang dikritik itu bukan pejabat kaleng-kaleng. Yang dikritik adalah Malik, raja yang digelari dengan Malik Zahir. Raja yang tidak pernah kalah karena berjihad di jalan Allah. Orang sesoleh Malik Zahir itu aja dikritik di depan pasukannya. Itu Malik Zahir saat dikritik nggak ngomong gini nih. Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, ente nggak baca hadis apa? Kalau nasihati harus empat mata. Harus empat mata. Imam Nawawi juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, ini juga sekaligus pengingat bagi teman-teman. Kalau ada ustadz atau tuan guru yang kemudian atas nama menasihati penguasa, kemudian justru membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, itu jelas cara pemahaman dalil yang keliru. Dan sepertinya saat ini agak sulit itu dilakukan karena menasehati penguasa empat mata itu nggak bisa sekarang. Nggak bisa dijalankan hadis itu. Kalaupun harus dijalankan. Kalau toh kita harus menjalankan agak sulit kan. Ya. Sulit karena ada protokoler. Nggak seperti penguasa dulu kalau misalnya nggak ketemu di balai kota, ketemu di sholat masjid berjamaah kan gitu kan. Kita nggak bisa menembus barisan. Lagi pula ya kalau itu dilaksanakan akan menyalahi kaidah kan bahwa kesalahan kerusakan yang dilakukan secara terbuka maka cara memperbaikinya juga terbuka. Betul. Karena rakyat nanti akan melihat ulama ini sudah menyampaikan amanah belum gitu kan, sehingga ulama itu bukan gaya-gayaan saat mereka itu nasihati di depan supaya ini saya berani loh kan, supaya mereka memahamkan masyarakat bahwa kami itu menjalankan ibadah yang memang dituntut untuk disampaikan secara terang-terangan. Kan ada ibadah dalam Islam ya yang memang kita nggak bisa untuk menyembunyikannya. Sholat berjamaah itu nggak mungkin kemana-mana pakai masker, pakai topeng. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang langsung menembak salah satu khalifah yang zalim itu dengan kalimat-kalimat yang pedas. Beliau bukan hendak mencaci, beliau bukan hendak memaki seperti yang Yai sampaikan. Jelas nasihat itu kan bukan caci makian. Tapi keterbukaan itu selain mungkin ya efeknya adalah supaya raja ini merasa terkontrol, khalifah terkontrol, masyarakat tenang bahwa mereka punya ulama yang amin. Yang sudah menunaikan amanah yang ada di pundak-pundak mereka. Nah, ini kan kita ini atas nama menasihati empat mata. Nasihatnya kapan kita nggak tahu, tahunya cepret-cepret, tahu-tahu tiba-tiba ulama bergandeng tangan dan kemudian ninjau lingkungan, area, dan kemudian buat proyek bersama, kan itu repot. Ini nasihati atau lagi saling memanfaatkan? Nah itu. Jadi kalau tadi Al-Baqi sampaikan, memang ini harus memosisikan kembali, mengembalikan posisi ulama pada khitohnya, penguasa pada khitohnya. Dan hari ini sepertinya kita bukan hanya harus menasehati penguasa, tapi tadi kalau pangkalnya musibah itu adalah ulama, rusaknya umara karena ulamanya yang diam, ulamanya yang menjadi stempel. Jadi ulama diam aja itu ngerusak ya. Apalagi menjadi stempel. Apalagi diam, apalagi mendukung. Dan itu mohon maaf, kita ini kan tidak sedang menyindir siapapun kan. Artinya kita bicara tentang fakta, tentang realita dengan akibat yang sudah kita saksikan. Kalau ulama itu diam, itu jadi musibah, apalagi mereka turut mendukung tadi itu ya. Justru harus ada dari kita ini yang berani menyampaikan nasihat kepada ulama, gitu. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengingatkan
Syekh Fudail bin Iyad, ya abidal haramaini law absaratana la Menarik sekali itu alimta annaka fil ibadati tal'abu. Masya Allah. Padahal yang dikritik orang ahli ibadah. Ahli ibadah sedang beribadah di tanah suci. tanah suci, Kalau tanah engkau mengetahui kami sedang berjuang, engkau akan tahu engkau sedang main-main dia. dari ibadah. Padahal nggak mungkin Abdullah Fudail bin Iyad main-main. Tapi uniknya ya, ulama-ulama dahulu itu bening-bening. Betul. Kalau saya yang jadi Abdullah, Pasti tersinggung. Tersinggung, minimal saya ngomong ini. Somasi. Padahal ibadah beneran. Lo hari ini lo salah, diingatkan sama temennya ngamuk. Ya, betul. Jadi itulah. Nah, jadi kayaknya Yai, sebelum lanjut kita hubungan antara ulama sama umaro, sesama ulama juga kayaknya perlu diberesin. Betul. Jadi ketika ada saling kritik, saling mengingatkan kekeliruan ulama satu dengan ulama yang lain, tidak usah ditanggapi secara baper. Ya, artinya ini adalah bagian daripada kewajiban agar kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ulama ini sudah servernya nyambung, ya kan? Kita ini sudah tahu bahwa kita adalah satu tim yang harus saling islah, saling memperbaiki. Nanti ketika kita keluar mudah. Ya kan, kita menyampaikan ke umaro itu suara kita bulat lah. Yang jadi masalah terkadang di kita ini masih saling curiga. Oh, ini kayaknya yang radikal. Oh, ini karena gara-gara belum nggak dapat jatah aja makanya begini kan gitu ya. Ya. Justru kita melihat rakyat itu, umat secara umum itu bergantung kepada ulama. An-nasu ala dini mulukihim. Muluk itu kan ulama. Jadi penguasa bergantung kepada agama ulama. Rakyat tergantung kepada agama penguasa. Penguasa tergantung kepada agama ulamanya, begitu. Karena itu memang ini penting. Ulama itu harus betul-betul diposisikan bahwa Anda itu strategis. Anda itu peran kunci hari ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Haramain, ketika kaum muslimin tidak memiliki imam, pemimpin seperti sekarang ini, kaum muslimin tidak memiliki khalifah. Sebenarnya kalau ada khilafah itu selesai. Kalau ada khalifah itu mudah saja, nggak akan berlarut-larut di Kiai, Sumatera sampai 2. Kiai jangan nyebut kata khilafah, nanti di take down lagi anunya, pakai Uni Islam. Begitu. Kita itu kadang suka mempermasalahkan istilah hari ini ya kan. Padahal esensinya kadang sama. Ya Uni Islam, pemimpin global gitu kan. Dan kalau bicara Islam, kalau bicara pemimpin global kan ya kita hari ini kan sangat berhajat ya, bahkan kehidupan sekuler aja menginginkan adanya pemimpin tunggal kan gitu. Masya Allah. Jadi ini penting ya, kita menyampaikan bahwa hari ini, kata Imam Haramain itu, ketika sudah tidak ada pemimpin yang global tadi, yang menyatukan, kaum muslimin kosong dari kepemimpinan, siapa yang menentukan? Fal amru maukulun ila ulama'il ummah. Urusan itu diserahkan, bergantung kepada ulama di tengah umat. Sekarang ini melihat keadaan seperti ini, ulama ini mau diam. Apa yang mau Anda lakukan? Apakah mau jadi stempel penguasa yang lalim, memberikan dukungan, atau kita rame-rame mengingatkan penguasa untuk kembali ke jalurnya, kembali kepada hukum Allah, menjalankan syariat Allah terkait semua yang hari ini terjadi, seluruh sendi-sendi kehidupannya harus dihukum dengan hukum Allah. Dan ini nggak ada yang bisa mengingatkan itu kecuali ulama. Nggak ada yang didengar suaranya oleh penguasa kecuali ulama. Gak ada yang doanya ditakuti oleh penguasa kecuali ulama. Disinilah posisi strategis ulama itu. Al-Fakir ingin mengingatkan bahwa Rasul pernah mengatakan man ro'a sultanan jairan mustahillan li haramillah nakithan li ahdillah amilan fi ibadillah bil ma'asi wat tughyan falam yughayyir alaihi biqaulin aw fi'lin kana haqqan 'ala Allah ay yudkhilahu mudkhalah. Ini kan ngeri. Ya Allah. Siapa melihat penguasa lalim, dia melanggar perintah Allah, memperlakukan hamba Allah dengan maksiat dan zalim, lalim, berbuat lalim kepada rakyat, tapi dia tidak berbuat apa-apa, tidak merubahnya dengan perkataan atau dengan perbuatan perkataan, dia diam 1000 bahasa, membiarkan kezaliman itu terjadi, maka pasti Allah akan menyamakan kedudukan ulama itu atau siapapun yang melihat penguasa yang zalim itu dengan penguasa yang zalim. Jadi di akhirat nanti akan
satu komplek kan itu. Naudzubillah. Subhanallah. Iya, iya. Allah Rabbi ya Karim. Ya, dan tentu ketika berbicara ulama, kita tahu bahwa keilmuan Islam itu kan sangat luas ya, meliputi segala hal, ritual, muamalah, bahkan sampai kemudian kaitannya dengan bagaimana mengelola alam, mengelola bumi ini. Nah itu kan ada ilmunya dalam Islam. Sehingga masyarakat harus memahami bahwa yang namanya ulama itu bukan cuma mereka yang mengajarkan fikih, bukan hanya mengajarkan akidah, bahasa Arab, Quran, tapi ulama ini punya kewajiban menyampaikan ilmu-ilmu yang hari ini kita percayakan kepada orang yang ternyata nggak ahli-ahli amat, ya kan, ngurus bumi, ngurus negara, ngurus masyarakat. Di Islam itu bukan cuma sekedar ada teorinya, ada prakteknya, ada contohnya, bahkan adanya pasang surut pemerintahan Islam di masa lalu itu sebagai panduan juga untuk kita bagaimana saat kita jatuh bercermin kepada para pendahulu kita untuk bangkit kembali kan gitu ya kan. Nah ini juga harus juga dapat dukungan dari masyarakat karena ada masyarakat ya itu cenderung begini, oh saya suka sama kiai itu karena nggak bicara politik, nah gitu kan. Saya suka sama ulama itu karena dia nggak bicara tentang masalah ekonomi. Masa Ustadz kok bicara tentang ekonomi? Padahal di masa lalu yang menjadi solusi bagi umat itu adalah saran-saran dari para ulama kan gitu kan ya. Karena ulama itu bukan cuma pandai baca doa. Jangan dilipatkan doa. Kalau doa itu jelas lah kita doakan pemimpin kita, rakyat kita. Itu saya yakin doa siang malam para ulama-ulama untuk umat ini. Tapi kan dalam merubah satu keadaan, doa aja bahasa kita nggak cukup. Ya kita kan harus turun langsung dengan teknis, termasuk dalam hal ini adalah memberikan masukan-masukan kepada para penguasa. Kalau dalam bahasa Quran itu Rabbaniyin. Ya, ulama Rabbani. Ulama Rabbani. Makana li nabi li basarin ayyutiyahul nubuwata wal hukma al hukma wan nubuwata ayyakulu linnasi kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin ma kuntum tu'allimul kitab ma kuntum tadrusun. Ketika menjelaskan apa itu makna rabbani, An-Nahas sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ulama rabbani itu siapa? Alladzi yajma'u ilal ilmi al-basara bis-siyasah. Masyaallah. Jadi seorang alim, orang yang menggabungkan pemahaman dia tentang agama dengan kecerdasan politik, kejelian berpolitik. Jadi ulama yang melek sampai politik, tataran teknis. Sampai tataran teknis, begitu. Agama sendiri adalah politik, sampai dia mengetahui keadaan-keadaan umat, ahwal umat. Itulah Rabbani. Itulah ulama yang disebut dengan Rabbaniyin itu. Nah hari ini kita sangat merindukan ulama-ulama seperti dulu yang tidak memisahkan. Abu Bakar kan ulama, di satu sisi beliau ulama, di satu sisi beliau penguasa. Begitu juga Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Ali. Para khalifah rata-rata kan begitu. Begitu. Dan ulama dulu meski mereka tidak punya jabatan kekuasaan, tapi mereka juga memerankan peran politik ulama. Peran politik penguasa adalah menerapkan hukum Allah. Memberikan kemaslahatan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membawa kesejahteraan yang tidak menyulitkan rakyat. Peran politik ulama adalah muhasabah, mengoreksi, mengingatkan, menasehati, begitu. Ketika hari ini tidak ada penguasa yang seperti itu, maka tidak ada penguasa yang menegakkan hukum Allah. Maka peran ulama itu lebih berat lagi. Apa? Peran ulama hari ini adalah mewujudkan penguasa. Mewujudkan kekuasaan di tengah-tengah umat. Yang akan bisa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahasa sederhananya ya, kalau toh kita nggak bisa ideal, artinya umaro itu adalah seorang ulama, ya kan? Ulama yang dia berperan sebagai umaro, ya minimal kita punya pemimpin yang dia itu mau mendengar nasihat para ulama. Betul. Ya kan? Betul. Itu paling tidak lah gitu kan. Karena kalau begitu seorang pemimpin, penguasa, apalagi sampai penguasa tertinggi, lepas dari kontrol seorang ulama, nasihat-nasihat ulama sudah selesai. Apalagi kalau sampai memusuhi. Subhanallah. Dan ini kelihatannya
hal yang harus kita taubati, bukan secara personal tapi secara nasional di negeri kita ini. Kita harus bertobat juga. Kita mengingatkan kepada semuanya, mudah-mudahan musibah ini tidak berlarut-larut kemudian mengakibatkan musibah-musibah berikutnya, musibah abai. Udah dikasih musibah oleh Allah tidak sadar-sadar. Tidak sadar-sadar, begitu kan? Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan di dalam Quran itu, apakah mereka tidak melihat annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubun wa la hum yazakkarun, gitu. Kenapa? Coba, ada apa dengan mereka? Apakah mereka tidak melihat mereka itu diuji, diberikan musibah oleh Allah fi kulli 'am marratan aw marratain tsumma la yatubun, tapi enggak kunjung-kunjung taubat juga, wa la hum yazakkarun, tidak mengambil nasihat, tidak mengambil pelajaran. Ada apa ini? Di mana perasaan Anda, begitu? Ini sudah saatnya kita ini kembali dengan tobat yang hakiki menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berislam, dengan Islam yang kafah, gitu. Ini menarik sebenarnya, tapi waktu kita ini Jumatan dan kita sekarang ini ada agenda dengan dengan para santri. Insyaallah. Kalau Dela Al-Fakir ingin menutup begini, nanti mungkin Kiai menyampaikan closing statement. Al-Fakir ingin menutup dengan maqalah Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Akhi inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bidinihi lam yasuri. Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara manusia ada manusia yang sebenarnya dia itu binatang ternak. Fi suratir rajulis sami'il mubsiri. Bentuknya manusia yang bisa mendengar, bisa melihat. Bagaimana karakter orang itu, sifat orang itu? Patinun bikulli musibatin fi malihi. Cerdas, sadar dengan musibah yang menimpa hartanya. Wa idza yusabu bidinihi lam yasuri. Tapi ketika ditimpa musibah dalam agama, lam yasuri, dia tidak sadar sedikit. Silakan, Ge. Iya. Saya rasa sebenarnya apa yang disampaikan Kiai ini sudah cukup sebagai closing statement. Tapi karena saya ini mayit di sini, namanya mayit harus ngikut apa yang ngurusi jenazah. Nah, karena nanti kalau mayitnya nggak mau dimandikan malah lari yang nanti. Saya hanya hendak mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm ketika beliau memberikan solusi atau memberikan diagnosa kepada umat dan bagaimana mengobati penyakit umat, yaitu hendaknya kaum muslimin harus mulai belajar diam setelah tadinya pandai bicara. Ini kalimat sederhana sebenarnya, tapi sangat mendalam. Karena sebab masalah itu semakin runyam, para pemirsa sekalian, itu karena banyaknya komentator. Banyaknya orang yang bicara daripada orang yang memberikan solusi. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan, lau sakata man la yadri la qalla khilaf bainal khalqi. Kalau seandainya orang yang tidak tahu itu mau diam, maka akan sedikit terjadi perselisihan dan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, Ibnu Hazm mengatakan itu. Berhenti sudah, jangan suka nyinyir, apalagi nyinyir, komentar aja yang kita bukan ahlinya, diam. Beliau mengatakan, kalau kita ingin selesai dari masalah ini, belajar diam. Kecuali kata beliau dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau urusan ini tidak boleh ada yang diam. Allah harus tegak, ya. Bahkan orang awam saja punya kewajiban untuk ini kan, ya kan? Apalagi para pengemban ilmu yang mereka punya kewajiban besar untuk menegakkan pilar besar dalam kehidupan masyarakat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, Kiai. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Demikian pemirsa rahimakumullah yang dirahmati Subhanahu wa taala, channel Abi Yasin Mutahar. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan silakan Anda yang merasa mendapatkan manfaat dari acara ini sebarluaskan biar banyak masyarakat yang mendengar, terutama penguasa dan ulama. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.